Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita hari ini. Yang akan kita bahas di sini adalah masalah operasi himpunan. Ya, sama pada bilangan, pada himpunan juga ada operasinya. Nah, apa saja operasinya? Yang pertama itu adalah irisan. Nah, apa itu irisan? Nah, perhatikan, misalkan S ini adalah himpunan semesta. Nah, kemudian ada himpunan A dan himpunan B. Maka yang dimaksud irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan sekaligus juga merupakan anggota himpunan B. Nah, dilambangkan dengan seperti ini. Jadi irisan itu lambangnya mirip U yang terbalik, ya. Mirip U yang terbalik. Itulah lambang irisan. Jadi secara matematik disimpulkan seperti ini. A irisan B sama dengan himpunan yang anggotanya anggota A sekaligus anggota B. Jadi anggota irisan adalah yang harus merupakan anggota A dan anggota B. Nah, itu tentang pengertian irisan. Nah, ada lagi operasi yang lain selain irisan, yaitu namanya adalah operasi gabungan. Nah, apa itu operasi gabungan? Perhatikan pengertiannya. Misalkan S adalah himpunan semesta, kemudian gabungan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Ya, jadi mirip-mirip dengan pengertian irisan yang tadi. Kalau pada irisan yang tadi di sini menggunakan kata dan. Sementara kalau gabungan ini menggunakan kata atau. Nah, apa bedanya kata dan kata atau? Ya, kata dan harus dua-duanya berlaku, sedangkan kalau kata atau salah satunya yang berlaku saja sudah cukup. Ya, nanti akan dijelaskan lebih rinci ntar. Oke, gabungan ini simbolnya seperti ini, mirip huruf U. Ini dibaca A gabung B. Ya, secara matematik ditulis A gabung B adalah himpunan yang anggotanya himpunan A atau himpunan B. Jadi tidak mesti harus anggota A sekaligus anggota B. Ya, yang dimaksud dengan himpunan A gabung B adalah himpunan yang anggotanya berada di salah satu dari A atau B saja. Itu pengertian gabungan. Ya, mungkin saya akan gambarkan dalam diagram Venn seperti apa gabungan, seperti apa irisan. Nah, mungkin coba diperhatikan yang ini. Kalau saya punya gambar seperti itu, kemudian ada himpunan kemudian di sini yang S ini semesta, di sini ada himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, himpunan ini berpotongan ya. Nah, yang mana yang dinamakan irisan A iris B? Ya, A iris B yaitu yang ini, perpotongan antara A dan B. Inilah A iris B. Kemudian kalau seperti ini yang mana A gabung B atau A gabung B? Yang mana gabungannya adalah ya digabungkan saja antara A dan B. Jadi semuanya. Jadi ini gambar A iris B, ini gambar A gabung B. Mungkin bagusnya saya perjelas di sini. Oke.
Yang ini yang diarsir ini A iris B. Sementara ini yang diarsir semua A gabung B. Oke, jelas ya? Nah, itu kalau himpunannya berpotongan. Nah, bagaimana kalau himpunannya tidak berpotongan? Seperti apa irisannya, seperti apa gabungannya? Coba diperhatikan. Saya gambar lagi. Nah, seperti itu. Sini S, sini S, sini A, B. A, B. Bagaimana gambar untuk irisannya? Ya, ini karena tidak berpotongan, maka irisannya tidak ada. Nah, berarti A iris B itu tidak ada atau himpunan kosong. Nah, bagaimana kalau gabungannya? Kalau tidak berpotongan seperti ini. Ya, gabungannya tetap semuanya. Nah, inilah gambar untuk irisan, tidak ada irisannya, dan ini adalah gambar untuk gabungan. Adalah gambar untuk A gabung B. Nah, sekarang bagaimana kalau kasus yang lain? Kasusnya seperti apa? Misalnya seperti ini. Nah, salah satunya berada di dalam himpunan yang lain. Seperti apa irisannya dan seperti apa gabungannya. Katakanlah di sini S, A yang di dalam, B yang di luar. A yang di dalam, B yang di luar. Bagaimana irisannya? Ya, irisan antara A dan B atau perpotongan antara A dan B. Perpotongannya yaitu semua himpunan A. Terus bagaimana gabungan antara A dan B? Kalau A dan B digabung bagaimana? Ya, gabungannya semua himpunan B yang terbesar. Nah, itulah irisan dan gabungan. Oke, saya tulis. Nah, yang diarsir inilah irisan. A iris B. Ini A gabungan B. Nah, sudah 3 kondisi yang kita buat. Bagaimana kalau kondisi yang lain lagi? Nah, kondisi yang lain misalnya seperti ini. Tetap lagi saya buat. Kemudian antara himpunan A dan B-nya sama. Yes. Ya, himpunan ini merupakan himpunan A sekaligus himpunan B. Ini juga himpunan A sekaligus himpunan B. Bagaimana irisannya? Ya, irisannya tetap mereka. Bagaimana gabungannya? Ya, gabungannya tetap juga. Jadi, A iris B kalau A dan B-nya sama, tetap A atau B. Nah, ini juga sama. Mungkin saya perlu perjelas lagi. Nah, ini adalah A iris B. Ini A gabung B. Nah, kalau A dan B-nya sama. Oke, itu untuk gambar antara irisan dan gabungan untuk diagram Venn-nya. Nah, bagaimana kalau dalam bentuk contoh soal? Seperti apa contohnya? Oke, perhatikan. Contohnya seperti ini. Kalau saya punya S-nya itu dari 1 sampai 9, kemudian A-nya 1, 2, 3, 4, 5, B-nya 4, 5, 6, 7, tentukan A iris B. Dan A gabung B. Oke. Yang pertama, A iris B dulu. A irisan B. Tadi pengertian irisan adalah himpunan yang anggotanya berada di A dan sekaligus berada di B.
Berarti yang mana itu yang berada di A maupun berada di B? Ya, kalau kita lihat yaitu bilangan 4 dan bilangan 5. Itu A irisan B. Berarti 4 dan 5. Oke, jelas ya? Nah, bagaimana kalau gabungan? Ya, kalau gabungan dicampur saja antara A dan B. Ya, A gabung B, kalau kita gabung, ya berarti kita tulis dari bilangan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian 4, 5 di sini tidak perlu ditulis 2 kali. Cukup ditulis 1 kali saja. Berarti 6, 7. Ya, itulah A gabung B. Oke, jelas ya? Ya, mungkin kalau saya buatkan dalam diagram Venn, kalau A iris B dulu. Nah, seperti ini modelnya. Kemudian nah, di sini himpunan semestanya ada A dan ada B. Perpotongannya di 4 dan 5. 4, 5. Untuk himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ya, 4, 5-nya di sini. Untuk himpunan B anggotanya 4, 5, 6, 7. 4, 5-nya sudah ada. Berarti 6, 7. Nah, S-nya kan dari 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang sudah ada. 8, 9-nya simpan di luar. Oke. Nah, itu untuk gambarnya. Nah, yang mana gambar irisannya? Yang ini. Oke, jelas ya. Ini untuk gambar irisan A, irisan B. Nah, sekarang bagaimana kalau gambar gabungannya? Kalau gambar gabungannya yaitu yang ini. Oke, bisa ya? Saya rasa bisa. Nah, sekarang coba kita lanjut pada contoh yang kedua. Contohnya seperti ini. Kalau S-nya adalah seperti tadi, yaitu 1 sampai 9, A-nya 1, 2, 3, B-nya 4, 5, 6. Tentukan A iris B dan A gabung B. Ya, sama juga dengan tadi. Hanya anggotanya yang berbeda. A irisan B yaitu semua yang berada di A dan ada di B. Mana anggota A dan sekaligus menjadi anggota B? Tidak ada ya. Berarti anggotanya kosong. Kalau A gabung B, ya kita campur saja antara A dan B. Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, itu A irisan B dan A gabungan B. Ya, coba kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Nah, contohnya seperti ini. S-nya dari 1 sampai 9, A-nya 1, 2, 3, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. A irisan B-nya yang mana? Nah, A irisan B-nya yaitu yang berada di A sekaligus berada di B. Yaitu tentunya 1, 2, 3. Kalau A gabungan B, ya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3-nya tidak perlu ditulis 2 kali. 4, 5, 6. Oke, jelas. Nah, coba kita lanjut pada contoh yang keempat. Nah, S-nya dari 1 sampai 9, A-nya 1, 2, 3, 4, B-nya 1, 2, 3, 4. A dan B-nya sama. Bagaimana A irisan B-nya? Ya, A irisan B-nya yaitu yang berada di A dan sekaligus berada di B. Tentunya adalah bilangan 1, 2, 3, dan 4. Nah, A gabungan B-nya juga sama juga. Kita campur saja antara A dan B. Ya, tidak perlu ditulis 2 kali. Ya, 1, 2, 3, 4. A irisan B maupun A gabungan B sama. Oke, dipahami ya?
contoh-contoh soalnya sudah kita buat, diagram Venn-nya sudah kita jelaskan juga. Nah, coba kita jawab untuk soal cerita. Seperti apa contoh soal ceritanya? Nah, dalam suatu kelas ada 35 siswa. Nah, di kelas tersebut ada 22 siswa yang suka makan soto. 15 siswa suka makan bakso. Jadi ada yang suka makan soto dan ada yang suka makan bakso. Tetapi ada 3 siswa yang tidak suka keduanya. Tidak suka makan bakso dan tidak suka soto. Nah, pertanyaannya, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Berapa siswa yang suka makan soto dan sekaligus bakso? Nah, itu pertanyaannya. Berapa siswa yang suka makan soto dan sekaligus bakso? Oke, mungkin bagusnya kalau kita gambar dalam bentuk diagram Venn dulu. Kita buat diagramnya. Seperti itu. Nah, tadi ada yang suka makan soto, ada yang suka makan bakso. Ya kan? Semuanya tadi, semua siswa ada 35. Coba kita lihat. Ada 35 siswa. Kemudian yang soto itu 22 siswa, yang bakso 15. 22 dan 15. Oke. Nah, sekarang tapi yang suka keduanya belum ditahu. Yang suka soto dan yang suka bakso. Kita misalkan saja. Misalkan, ya pertama-tama ini juga trik. Kalau menjawab soal cerita seperti ini, kita upayakan misalkan dulu yang suka keduanya, yang suka soto dan suka bakso. Kalau contoh soalnya seperti ini, ya kita harus tahu dulu berapa yang suka keduanya. Kalau tidak ditahu, kita misalkan saja dengan X. Misalkan banyaknya siswa yang suka soto dengan yang suka soto dan bakso. Maksudnya yang suka soto sekaligus bakso. Yang suka soto sekaligus bakso adalah X. Ya. Misalkan banyaknya siswa yang suka soto mau sekaligus suka bakso adalah X. Berarti di sini. Nah, sekarang ingat yang suka soto tadi sebanyak 22 siswa. Nah, sementara ini sudah kita simpan X di perpotongannya. Berarti di sini sebanyak 22 kurang X, ya kan? Nah, sementara yang suka bakso tadi semuanya ada 15. Itu semuanya. Tapi di sini sudah ada X, berarti di sini 15 kurang X. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di cerita tadi bahwa yang tidak suka soto maupun bakso, yang tidak suka keduanya, sebanyak 3. Berarti simpan di luar sebanyak 3. Ya kan? Nah, inilah diagram Venn-nya. Tadi kan pertanyaannya gambarkan dalam diagram Venn. Nah, sekarang pertanyaan kedua, berapa siswa yang suka makan soto dan bakso? Maksudnya yang suka keduanya. Berapa siswa yang suka keduanya? Berarti kita harus cari X-nya. Perhatikan bahwa tadi semuanya siswa ada di 35 siswa. Berarti kita harus jumlahkan bahwa 3 tambah ini
tambah ini, semuanya harus 35 siswa. Karena jumlah siswa adalah 35. Berarti 3 tambah 15 kurang X. 15 kurang X. Nah, ini sudah. 15 kurang X sudah. Tambah X. Kemudian tambah 22 kurang X. Kita jumlahkan semua. Ini sama dengan jumlah keseluruhan siswa, yaitu 35. Nah, berarti ya ini untuk sekaligus jawaban bagian B ya, bagian B. Ya, 3 tambah 5 berapa itu? Yaitu kita jumlahkan saja yang bilangan. 3 tambah 15, 18. 18 ditambah 22, yaitu 30, 40. Kemudian negatif X ditambah X, 0. 0 kurang X, ya, negatif X. Sama dengan 35. Oke. Setelah itu negatif X sama dengan 35 kurang 40. 35 dari kurang 40 negatif 5. Berarti X-nya yaitu negatif 5 bagi negatif 1. Yaitu 5. Nah, inilah X-nya. Apa maksudnya X sama dengan 5? Berarti jadi siswa yang suka soto dan bakso sebanyak 5. Ya, sebanyak 5. Oke, dipahami ya? Jadi diagram V-nya sudah ada. Ini bagian A. Bagian B-nya yaitu jawabannya 5. Oke, itu saja untuk pembelajaran kita tentang irisan dan gabungan. Nanti kita akan lanjutkan pada pembelajaran berikutnya.